Jemaat Tuhan, apa kabar hari ini? Semoga hari ini menjadi hari yang luar biasa bagi kita semua. Kembali lagi di Revival News Gereja Kristen Kalam Hidup. Jemaat Tuhan, puji Tuhan Gereja Kristen Kalam Hidup sudah dapat melaksanakan ibadah secara langsung di gereja. Namun, bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian yang belum dapat hadir di gereja, dapat mengikuti ibadah online Gereja Kristen Kalam Hidup dengan mengklik link di bawah ini. Tidak lupa juga nih, bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian yang ingin memberikan persembahan, perpuluhan, dan ucapan syukur, Anda dapat mentransfer via bank yang tertera di bawah ini. Dan bagi Bapak, Ibu, Saudari sekalian yang ingin memberikan gerakan janji imannya, Anda dapat mentransfer di via bank berikut ini. Sekian Revival News Gereja Kristen Kalam Hidup. Tetap sehat dan selalu mengucap syukur di dalam Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat Tuhan, Shalom. Ada sukacita hari ini, puji Tuhan ya. Dengan keterbatasan kita mau tetap datang ke hadirat Tuhan. Mari kita datang sama-sama ke hadirat Tuhan. Kita bersaat teduh terlebih dahulu. Pertolongan kepada kita adalah dari Tuhan, pencipta langit dan bumi dengan segala isinya. Damai sejahtera Allah dalam Tuhan Yesus turun atas saudara sekalian. Mari kita masuk ke hadirat Tuhan, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, kalau pagi hari ini Kau memberikan kasih yang begitu luar biasa, sehingga kami diberikan kesempatan untuk hadir saat ini Tuhan ke tempat kudus-Mu. Layakan kami Tuhan datang ke hadirat-Mu. Biarlah setiap kami Tuhan datang memberikan persembahan yang kudus, yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan Tuhan ibadah kami dari awal sampai akhir ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri, sama-sama kita menyatakan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita berikan pujian yang terbaik bagi Tuhan, karena kasih Tuhan untuk setiap kita begitu amat besar. Kembalikan ucapan syukur kita dengan pujian yang terbaik hanya kepada Tuhan, kasih Allah. Besar, amat besar, yang tak dapat
lenyaplah dalam dunia yang tak kekal, takkan kuasa kan lenyaplah manusia menolak firman, berpaling katakan meski Adam tak berdosa, meski Adam tak berdosa, yang mengutus anaknya agar kita damai sejahtera, dan kita damai dengannya. Dosa diampuni, kasih Allah, kasih Allah tak terduga, tinggi dalam dan luas, tetap teguh, tak berubah sampai selamanya. Kasih Allah, kasih Allah tak terduga, tinggi dalam dan luas, tetap teguh, tak berubah sampai sampai selamanya, sampai selama-lamanya. Katakan sampai selama-lamanya Tuhan, sampai selama-lamanya. Siap memuji Tuhan lebih dahsyat, berikan pujian yang terbaik hanya untuk kemuliaan Tuhan. Mari katakan dengan sukacita dan penuh iman, hidup ini hanya untuk Tuhan karena Yesus adalah sahabatku. Mari jemaat yang terkasih katakan, hidup yang kupilih membuatku berarti karena Yesus sahabatku. Sama-sama katakan hidup. Hidup yang kupilih membuatku berarti karena Yesus Tuhan, tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku, ku harus
sumberku. Katakan lagi Yesus. Yesus, kaulah sahabatku. Yesus, kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Amin. Katakan lebih sukacita dan sungguh. Hidup yang kepulih hanya untuk Tuhan. Hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku. Ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, hebatanmu Tuhan, karena kehebatanmu, oh, ku dapat lakukan, katakan, perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, kaulah sahabatku. Yesus, kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh, Yesus, kaulah sahabatku. Yesus, kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber, katakan lagi Yesus, kau sahabatku. Yesus, kaulah sahabatku. Yesus, kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh, Yesus, kaulah sahabatku. Yesus, kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumberku, katakan lagi Yesus. Yesus, kaulah sahabatku. Yesus, kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh, Yesus, kaulah sahabatku. Yesus, kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Katakan sahabatku. Kau sahabatku, berada di sisiku. Kau sahabatku selama-lamanya. Katakan kau sahabatku. Kau sahabatku, berada di sisiku selama-lamanya. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas kasih-Mu yang begitu besar. Kau mati Tuhan, Kau curahkan darah-Mu, ganti dosaku Tuhan. Kami mau Tuhan saat ini datang ke hadirat-Mu, menyatakan dengan iman, Kau Yesus penebusku. Mulia kasih, katakan kau korbankan hidupmu Tuhan. Kau korbankan hidupmu, curahkan darah-Mu sebagai ganti dosaku. Kau beri Tuhan, Kau berikan harapan di dalam kesesakan. Agunglah perbuatan-Mu, Yesus Tuhan penebusku. Katakan karena kasih-Mu, karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur
di dalam kesesakan. Kau berikan harapan di dalam kesesakan. Agunglah perbuatanmu, Yesus Tuhan penebusku. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Katakan, karena kasih-Mu Tuhan, karena kasih-Mu yang selamatkan. Dengan sungguh Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau telah menyelamatkan kami, Engkau telah menebus kami Tuhan. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Kami sungguh bersyukur Tuhan, pagi hari ini kembali kami boleh beribadah di tengah situasi yang tidak baik ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, semua itu bukan karena kehebatan kami, karena kebiasaan kami, tetapi semua karena kasih anugerah Tuhan yang begitu besar yang Tuhan limpahkan bagi kami Tuhan. Kami sudah memuji Engkau dan tiba saatnya kami mau bersama-sama membaca, merenungkan bagian firman-Mu. Tolong kami Tuhan, agar kami boleh semakin mengerti akan kasih-Mu yang luar biasa itu Tuhan. Dan kami boleh juga meneladani apa yang Kau sudah lakukan bagi kami. Dan kami boleh lakukan di tengah-tengah kehidupan kami secara khusus, di tengah keluarga kami. Berkati pemberitaan firman Tuhan pagi hari ini. Sucikan, kuduskan setiap kami tanpa kecuali Tuhan. Sehingga setiap kami boleh menikmati kuasa kemenangan, pemulihan, pembaharuan, perubahan yang Tuhan mau kerjakan bagi setiap kami. Sehingga kasih Tuhan itu yang nyata, yang sudah kami nikmati, boleh tersalurkan dan dinikmati oleh orang-orang yang kami kasihi, yang Tuhan hadirkan di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Kami siap menerima kebenaran firman-Mu. Berbicaralah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita siap, boleh sama-sama katakan, amin. Shalom Bapak Ibu, silakan duduk. Bapak Ibu saudara sekalian, hari ini tema kita adalah kasih tak bersyarat
Bulan ini adalah bulan di mana kita memasuki bulan keluarga. Ya, biasanya kalau bulan Oktober, bulan keluarga, kita banyak acara, banyak kegiatan. Tetapi kali ini sepertinya tenang. Apakah dengan tenang ini berarti berkat bagi keluarga juga menjadi tenang? Tidak ada? Saya yakin tidak. Berkat Tuhan tetap sama Tuhan curahkan bagi kita, bagi keluarga kita. Amin. Katakan kiri kanan, berkat Tuhan sama, jangan khawatir. Ya. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, kita buka di dalam Roma 5 ayat 8, satu ayat saja. Roma 5 ayat 8. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya undang kita bangkit berdiri untuk menghormati firman Tuhan. Roma 5 ayat 8 berbunyi demikian. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin kalau yang sudah umurnya 50-an pasti tahu ya The Beatles. Mungkin ada yang senang lagunya The Beatles. Ada yang senang? Salah satu lagunya berkata begini. Ini dirilis tahun 1967. Berarti kalau 1967 usia saya baru 2 tahun. Ya. Tapi saya udah tahu ya lagunya. Enggak lah ya. Lagu ini berkata, all you need is love. Semua yang Anda perlukan itu adalah cinta atau kasih. Maka itu lagu itu dimulai dengan love, love, love. Kata The Beatles. Ya, dia banyak bercerita tentang kasih. All you need is love. Di refnya diulang-ulang itu. Supaya kita dicekokin, diingatkan bahwa yang kita perlukan adalah kasih. Pertanyaannya, benarkah saudara dan saya perlu cinta, perlu kasih? Coba tanya, lihat kiri kanan, perlu nggak? Kamu perlu nggak kasih? Kamu perlu nggak cinta? Coba tanya dong ke kiri kanannya, jangan liatin saya. Perlu nggak? Perlu ya. Jujur kita perlu, betul? Karena kita manusia, kita pengen dikasihi dan kita juga pengen mengasihi. Belajar mengasihi, betul? Ya. Tetapi pertanyaan berikutnya Bapak Ibu Saudara sekalian, kasih seperti apa yang kita berikan kepada orang lain? Atau kasih seperti apa yang saudara dan saya butuhkan dari orang lain? Dari orang-orang yang saat ini mungkin hadir di dalam kehidupan saudara di tengah keluarga. Dari pasangan, dari anak, dari orang tua. Kasih seperti apa yang saudara butuhkan? Dan bagaimana dengan kasih daripada Tuhan? Perbandingannya seperti apa? Dan apakah kita bisa mengikuti, menerapkan kasih yang Tuhan berikan kepada kita berikan juga kepada orang lain? Bapak Ibu, mari kita sama-sama akan melihat, belajar bersama-sama. Ya, Bapak Ibu ngelihat di bawah saya tadi bawa boneka. Ini bonekanya khusus, datangnya dari luar negeri. Ya, ini diimport khusus. Saya pesennya juga susah. 1 minggu harus pesennya. Ya, Bapak Ibu perhatikan boneka ini. Ada 2 boneka yang berbeda. Ya, kalau Bapak Ibu disuruh memilih di antara boneka ini, yang mana Bapak Ibu mau? Ayo, jujur, yang mana? Ayo. Putih, lebih banyak yang putih. Kenapa yang putih? Baru ya? Lebih baru, lebih bagus, betul? Yang hijau, dari mana saudara tahu ini lebih jelek? Bekas. Orang ini sama-sama loh, saya pesen dari pabrik yang sama. Dibuatnya sama. Kenapa saudara mau yang putih? Dari mana saudara tahu yang hijau lebih jelek?
Nah, oh dari warnanya kelihatannya lebih kayaknya udah kusam ya. Ya, udah kayaknya lebih kotor yang hijau ya. Benar Bapak Ibu. Saya pun juga kalau suruh milih, saya akan milih yang putih. Ya, lebih baru. Bapak Ibu, ini boneka kalau kita lihat dari jauh kesannya masih bagus. Tapi kalau dilihat kotor, apalagi di belakangnya sudah sobek, cacat. Kalau boleh dibilang ini boneka kalau mau dijual ini boneka yang gagal. Ya, dan sudah dipastikan tidak akan laku. Betul nggak? Ya kan kalau saudara disuruh beli nggak mau beli ini. Udah jelek, kusam, kotor, terus cacat. Ya, ini gagal. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita perhatikan boneka ini yang kotor, yang cacat, yang jelek ini, inilah gambaran hidup saudara dan saya. Kalau kita mau jujur, kita bukan boneka yang ini, bukan. Kita adalah boneka yang ini. Yang kotor, jelek, cacat, gagal. Inilah kehidupan kita. Ya, karena itu John Oldbeck dia mengatakan bahwa hidup saudara dan saya, kita semua ini adalah boneka kain yang usang, cacat dan terluka, hancur dan bengkok. Yang sebenarnya tidak layak lagi untuk ada di sini. Ini harusnya ada di tong sampah dibuang. Inilah hidup saudara dan saya. Dengan hidup seperti begini, kasih seperti apa yang sebenarnya kita mau bagikan kepada orang yang kita kasihi? Pasti kasih yang kacau balau juga. Kasih yang sementara, kasih yang terbatas. Karena kondisi kita juga terbatas, hancur, cacat, tidak berdaya. Tidak layak. Tidak mungkin boneka, kita seperti boneka yang hancur ini kita bisa memberikan kasih yang begitu luar biasa. Tidak mungkin. Kasih kita adalah kasih yang hancur. Yang ala kadarnya. Karena kita sendiri adalah boneka yang hancur. Tidak layak. Namun Bapak Ibu Saudara sekalian sekali lagi. Bagaimana dengan kasih Tuhan? Ketika Tuhan melihat saudara dan saya seperti boneka yang demikian. Yang seharusnya dibuang. Yang seharusnya dicampakkan. Tidak layak berada di hadapan Tuhan. Bagaimana sikap Tuhan? Bagaimana cara Tuhan menolong saudara dan saya boneka yang hancur ini untuk boleh pulih menjadi boneka yang seperti ini. Sehingga kasih kita adalah kasih yang bagus. Karena kita sudah diperbaharui. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan yang tadi kita sudah baca, bahwa mengatakan, karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka pada akan tetapi kasih Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Kalau Bapak Ibu baca dari ayat-ayat sebelumnya menemukan bahwa kita adalah orang berdosa, orang tidak layak, orang yang seharusnya dihukum, dibuang, dicampakkan. Tetapi di sini dikatakan Kristus mau mati untuk saudara yang bagaikan boneka yang hancur ini. Ada nggak orang mau berkorban untuk boneka yang hancur ini? Ada nggak orang yang mau berkorban untuk seseorang yang hancur, yang jahat, yang kacau, yang rusak hidupnya semua? Ada nggak yang mau berkorban untuk itu? Saya meragukan. Tetapi kita mau melihat di sini bahwa Kristus mati ketika kita masih berdosa. Bahkan kalau kita membaca di dalam 1 Petrus 2 ayat 24, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Ya, di situ dikatakan ia sendiri telah memikul dosa saudara dan saya di kayu salib. Bukan saudara dan saya yang bisa membebaskan dosa kita. Bukan, kita tidak mampu, kita tidak berdaya. Hanya Yesus yang sanggup. Hanya Dia yang bisa. Dan Dia tanggung itu
semua dosa saudara dan saya di kayu salib. Kita boneka yang hancur ini, yang tidak layak, ditanggung oleh dia semua dosanya di kayu salib. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita perhatikan di sini, inilah kasih Tuhan yang begitu luar biasa yang Tuhan nyatakan bagi saudara dan saya. Ya, kalau Frederick di situ saya tulis juga di bawah 1 Korintus 1 ayat 30, saudara nanti bisa baca juga, di situ dikatakan bahwa Yesus menebus saudara dan saya, dia membenarkan saya, dia menguduskan saudara dan saya. Luar biasa ya, dia tidak tanggung-tanggung loh. Kasihnya begitu luar biasa buat saudara dan saya. Nah, Frederick Lehman dia berkata bahwa kasih Allah itu bisa dijelaskan, bisa dialami, dan bisa diungkapkan. Apa maksudnya ketika Frederick berkata demikian? Nah, inilah yang mau kita sama-sama lihat. Tadi saya katakan bahwa kita bagaikan boneka yang rusak, cacat, usang, yang gak layak, yang seharusnya dibuang. Tetapi Yesus mau mati untuk hal yang demikian. Satu pribadi, satu manusia yang hancur, yang gak layak, tapi Tuhan mau mati buat saudara dan saya. Ya, nah saudara, kasih Allah itu sulit untuk dibayangkan, benar. Kasih Allah itu sulit untuk dibayangkan. Kasih Allah itu tidak terukur, benar, kasih Allah tidak terukur. Berbeda dengan kasih saudara dan saya, bisa diukur. Kadarnya, kualitasnya, jangka waktunya bisa diukur. Tetapi kasih Allah tidak terukur selama-lamanya. Ya, dan karena itu dia katakan tidak bisa kita bayangkan. Nah, Bapak Ibu, kasih inilah yang menciptakan, yang menempatkan Adam ada di Taman Eden. Dan kasih ini jugalah yang membawa Hawa datang di hadapan Adam. Dan kasih inilah mempertemukan antara Adam dan Hawa, bukan hanya mempertemukan, tetapi kasih ini menyatukan Adam dan Hawa menjadi satu keluarga. Dan kasih ini sendiri yang memberkatinya, yang hadir di tengah-tengah kehidupan keluarga baru pertama. Bapak Ibu Saudara sekalian, tadi saya katakan bahwa bagaimana dengan cinta kita? Kasih yang kita ciptakan, ya, dalam daging kita ini yang terbatas adalah kasih yang terbatas, yang bisa diukur. Dan berbeda dengan kasih Allah yang tidak terukur. Namun sayang, manusia yang sudah menikmati kasih dan mereka bisa saling mengasihi satu sama lain dengan begitu luar biasa. Semuanya rusak, hancur karena dosa. Kasih yang seharusnya mereka bisa menikmati dari Allah dan mereka bagikan di antara mereka, hancur. Sehingga yang terjadi adalah di antara mereka saling menyalahkan, saling menuduh. Bahkan kita bisa melihat seterusnya, mereka saling membunuh. Maka itu tidak heran juga kita bisa menemukan saat ini keluarga-keluarga yang di antara keluarga sendiri, kakak beradik bisa saling bunuh. Saudara-saudara saling membenci, saling menuduh, membawa perkara kepada pengadilan. Padahal dulu tidak ada hal itu. Karena mereka ada di dalam kasih Allah. Tetapi karena dosa, ini yang merusak semuanya. Bapak Ibu, di tengah kehidupan manusia yang semakin rusak, semakin kacau, semakin parah ini. Bagaimana kasih Allah? Apakah kasih Allah tadi sudah berhenti? Hanya di Taman Eden, ketika Allah mempertemukan, memberkati mereka, berjalan bersama dengan mereka. Tetapi ketika mereka berbuat dosa, Allah menyingkir, menjauh, membiarkan mereka sesuka hati mereka. Ternyata tidak. Kasih itu tetap Allah nyatakan. Bagaimana Allah menyatakannya? Yaitu dengan menyerahkan Yesus anaknya di kayu salib. Untuk menanggung dosa saudara dan saya. Ya, di kayu salib dia tanggung dosa saudara dan saya.
Yang seharusnya boneka yang rusak ini dicampakkan. Tetapi dengan kasih, boneka yang rusak ini diambil oleh dia. Dengan lembut diperbaiki sama dia. Disembuhkan oleh dia. Diperbaharui oleh dia. Tujuannya apa Bapak Ibu? Tujuannya supaya saudara dan saya merasakan bisa mengalami kasih Allah yang luar biasa itu. Kan itu coba tanya kiri kanan. Kamu sebenarnya sudah mengalami nggak kasih Allah yang luar biasa itu? Coba tanya kiri kanan. Jangan lihatin saya, coba tanya kiri. Ngalami kasih Allah yang luar biasa itu. Bapak Ibu saudara sekalian, kalau kita mengalami, harusnya kita bersyukur sama Tuhan. Harusnya kita dicampakkan, dibuang, tetapi kita diambil oleh Dia. Dengan lembut, dengan penuh kasih, kita dirawat oleh Dia. Kita diperbaiki, disembuhkan, dipulihkan oleh Dia. Apakah kasih Allah cukup sampai di situ? Tidak. Freddy Clement bilang, diungkapkan langkah terakhir. Apa maksud diungkapkan? Maksudnya adalah Bapak Ibu saudara sekalian, ketika saudara dan saya mengalami kasih itu, saudara dan saya yang rusak, yang hancur, yang harusnya dibuang, tetapi diambil oleh Allah, diperbaiki, disembuhkan, dipulihkan. Seharusnya ketika saudara bertemu dengan orang yang saudara kasihi, yang mungkin itu menyakiti saudara, saudara harusnya bisa juga mengambil dia, merawat dia dengan kasih. Ini yang Lehman bilang, bahwa kasih Allah itu bisa dijelaskan dan dialami dan sekarang bisa diungkapkan. Artinya, Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa kasih Allah yang tak terbatas itu, yang tidak bisa diukur itu, ya, kasih Allah yang begitu luar biasa itu, sebenarnya saudara dan saya juga bisa melakukannya. Karena saudara dan saya sudah mengalaminya. Saudara saya bisa membagikannya itu. Bapak Ibu saudara sekalian, saya kenal dengan seorang ibu. Dia saat ini sudah meninggal. Dia adalah seorang pendoa, berapa kali saya bertemu. Pertama kali bertemu saya itu ketika saya ngikut camp Marriage Enrichment. Dia adalah salah satu seorang pembicara yang memberikan kesaksian bagaimana kehidupan keluarganya hancur. Dia ditinggalkan oleh suaminya 38 tahun. Dalam kehidupan dia susah melarat, harus menanggung anak-anaknya, membiayai hidup anak-anaknya. Dan dia bekerja berjualan kue. Suaminya membawa semua hartanya dan bermain dengan wanita yang lain di hadapan dia. Kalau seorang wanita digituin, kira-kira bagaimana perasaan ibu-ibu? Gimana? Seneng? Hore, suami gue kecantol sama cewek lain, berarti suami gue laku. Gue juga bisa cari yang lain. Apakah begitu? Saya pikir enggak ya. Kalau yang begitu agak strip ya berarti dia ya. Pasti sedih, kesel, marah, betul enggak? Iya kan? Dia merasa dibuang begitu saja oleh seorang pria. Dan ketika pria itu menemukan wanita yang lain, dia lebih tertarik pada wanita lain. 38 tahun dia dibuat menderita sengsara sang pria ini. Dan ketika suaminya datang dalam kondisi melarat, tidak punya apapun, dalam kondisi tubuhnya dalam sakit penyakit dan tidak berdaya. Bahkan dia katakan tidak bisa bangun lagi. Apa yang akan ibu-ibu lakukan kalau ibu-ibu menemukan suamimu seperti begitu? Apakah engkau masih mau menerima? Pasti jawabannya, syukurin. Tuh kan, salah lu sendiri. Pasti gitu ya. Betul? Tapi ibu ini berbeda. Dia terima suami. Anak-anaknya marah sama dia. Mami kenapa mau terima? Bukankah pria ini jahat sekali? Ninggalin kita. Tidak pernah menunjukkan kasihnya kepada kita. Sedikit pun tidak ingat kepada kita. Sekarang dalam kondisi melarat dan sakit tidak berdaya terbaring, sekarang baru datang.
minta tolong. Buat apa ditolong? Biarkan mati saja. Tapi sang mama enggak. Tidak. Dia ingatkan anak-anaknya. Kita adalah seperti ini di hadapan Tuhan. Kita melarat, hancur tidak berdaya di hadapan Tuhan. Tuhan terima. Kalau Tuhan terima kita, kenapa kita tidak bisa terima? Dia rawat suaminya. Ya, saya bertemu dengan beberapa kali dengan dia dan ketika saya belajar dari seorang konseling, belajar konseling sama psikiater dari seorang profesor dari Singapura dengan beberapa teman dan ibu ini juga hadir. Dan setiap kali ketemu dengan saya dia selalu katakan, Gideon, saya selalu ingat kamu dan saya selalu berdoa untuk kamu. Wow, seorang ibu pendoa yang luar biasa. Dan saya pernah datang ke tempat dia di mana dia markasnya untuk berdoa. Wah, dia panggil saya, dia peluk saya, dia doain saya. Bapak Ibu, saudara sekalian, inilah yang dikatakan oleh Lehman. Bahwa kasih itu bisa dijelaskan, kasih itu bisa dialami, dan kasih itu bisa diungkapkan kembali. Kalau benar-benar saudara dan saya mengalami bahwa saudara dan saya adalah orang yang dulu celaka, dibuang yang gak layak. Tetapi karena kasih Tuhan yang tak terbatas, yang tidak bisa dibayangkan dan tidak terukur itu, boleh mengambil saudara dan saya. Dia memeluk saudara dan saya dengan penuh kasih. Dia merawat saudara dan saya. Dia sembuhkan, dia pulihkan, dan dia angkat saudara dan saya. Dia benarkan, dia kuduskan saudara dan saya. Mengapa kita tidak bisa mengasihi orang lain? Terutama pasangan yang Tuhan hadirkan di dalam kehidupan saudara dan saya. Yang saudara berkata pada waktu perjanjian nikah, saya mengasihi engkau sampai mati. Tapi bagaimana kondisinya ketika dia dalam kondisi susah? Bagaimana kondisi ketika dia menyakiti hati saudara dan saya? Apakah saudara masih bisa berkata, saya mengasihi engkau dengan sepenuh hati saya? Seharusnya kalau saudara dan saya sudah mengalami kasih Tuhan, seharusnya saudara dan saya juga bisa berkata, saya tetap mengasihi engkau apapun kondisi. Kasih saya sama seperti kasih Tuhan kepada saya dan kepada engkau. Bapak Ibu Saudara sekalian, karena itu di tengah keluarga, coba kita bayangkan, kalau di tengah keluarga kita tidak ada namanya kasih yang sebenarnya, apa yang terjadi? Wow, keluarga itu adalah satu keluarga yang boleh dikatakan sepertinya semu ya. Artinya semu itu, wah kalau dilihat dari luar, bagus, padahal di dalamnya kacau balau. Tinggal nunggu bom waktu. Nunggu bom waktu, hancur. Itu yang pernah kami alami. Tinggal nunggu bom waktu. Tapi bersyukur Tuhan memulihkan kehidupan kami, keluarga kami. Sehingga kasih Allah itu kembali mengalir. Dan kembali bisa diungkapkan di antara satu. Karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau saudara dan saya mengalami kasih Tuhan itu. Dan kita bisa mengungkapkan, maka di dalam pernikahan saudara dan saya, inilah yang akan kita alami dalam pernikahan itu. Ya, yaitu bahwa kita merasa bahwa pernikahan itu adalah sebuah kasih karunia Allah dan menjadi tanda akan kebaikan Allah kepada saudara dan saya. Kalau saudara merasa bahwa keluarga, pernikahan itu adalah kasih karunia daripada Allah, menunjukkan kebaikan daripada Allah, siapa yang berani menghancurkan itu? Pasti tidak akan berani. Kalau orang itu mengalami kasih Allah begitu luar biasa dan merasakan seperti itu, pernikahan ada kasih karunia, tidak mungkin dari dia keluar kata cerai. Gak mungkin. Karena dia tahu pernikahan yang dia lakukan, ketika dia mengambil pasangannya, membangun satu keluarga, itu adalah kasih karunia Allah. Itu adalah kebaikan Allah. Maka dia akan hormati itu semua. Dia akan jaga itu. Dia akan pelihara itu dengan baik. Dengan bagaimana? Kasih yang dia alami dari Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara sekalian, maka di dalam pernikahan itu ada saling berbagi kasih Kristus.
Apa maksudnya saling berbagi Kristus? Maksudnya adalah ini yang dikatakan oleh Jonathan Edward. Di mana di antara pasangan bisa melihat Allah di dalam diri pasangannya masing-masing. Artinya ketika saya melihat semu, saya melihat bahwa ada Allah di dalam diri dia. Kalau saudara merasa melihat bahwa Allah ada di dalam diri pasangan saudara, berani nggak saudara memukul pasangan saudara? Nggak akan berani. Betul? Saya nggak pernah mukul. Saya berani. Kalau saudara melihat bahwa di pasangan saudara ada Allah, berani nggak saudara mencaci maki sampai meluap-luap? Berani nggak? Karena ketika saudara marah, meluap, marahi pasangan saudara, sebenarnya saudara sedang marahi Allah yang ada di dalam diri pasangan saudara. Saya pernah marah, saya jujur, saya juga pernah marah sama semua. Tapi saya nggak pernah marah ngumpat sampai gimana. Karena saya tahu ketika saya mau marah besar, saya ingat ada Allah, ada gambar Allah di dalam diri istri saya. Dan itu membuat saya meredam, menahan, menekan kemarahan itu. Dan saya belajar untuk terus tetap mengasihi dia. Sampai kapanpun saya tetap mengasihi dia. Apapun dan bagaimanapun kondisi dia, dia tetap adalah orang yang saya kasihi. Sebagaimana saya dikasihi oleh Allah. Dan Allah juga mengasihi istri saya. Inilah Bapak Ibu, melihat ada gambar Allah. Coba kalau yang pasangan, lihat. Yang duduknya sama pasangan, lihat coba. Ada nggak gambar Allah di dalam diri pasangannya? Coba lihat. Jangan lihat saya. Ya, lihat istrinya ya. Di situ ada gambar Allah nggak? Ya, lihat. Ya. Bapak Ibu, inilah yang harus kita alami. Bahwa kita bisa melihat ada gambar Allah di dalam diri pasangan kita. Yang ketiga, kalau saudara dan saya mengalami kasih, maka pernikahan kita adalah satu pernikahan yang bertumbuh. Kenapa bertumbuh? Karena masing-masing hati kita memiliki saling ingin mengingini dan menikmati satu sama lain. Tidak ada yang mencelakakan. Semua ada kerinduan ingin menikmati kebersamaan. Saling menikmati. Inilah satu keluarga yang dipenuhi dengan kasih Allah yang tak terbatas, yang mengalir, yang terungkap di tengah-tengah keluarga. Pertanyaan bagi kita sekalian, Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana pernikahan kita? Saya tidak tahu pernikahan Bapak Ibu sudah berjalan berapa tahun. Kami bulan November ini menginjak 29 tahun pernikahan kami. Adakah di dalam pernikahan saudara sampai hari ini kasih Allah itu tetap nyata di tengah-tengah keluarga? Masih adakah kasih Allah yang tidak terukur itu juga dirasakan oleh orang-orang yang ada di tengah keluarga saudara? Baik pasangan, baik anak-anak, ataupun mungkin ada orang tua yang tinggal bersama dengan saudara. Ada nggak mereka merasakan kasih Allah yang tak terbatas itu mereka rasakan dari diri saudara? Sehingga ada keharmonisan, ada kesatuan hati, ada saling menikmati di tengah-tengah keluarga. Tidak ada kecemburuan, tidak ada kemarahan yang membabi buta. Tidak ada prasangka-prasangka buruk. Yang ada adalah saya mengasihi engkau. Karena saya mengasihi engkau, saya percaya bahwa engkaulah satu-satunya yang Tuhan berikan bagi saya. Satu kepercayaan yang utuh yang saudara berikan kepada pasangan. Ketika saudara memberikan satu kepercayaan yang utuh kepada pasangan, maka saudara tidak akan pernah khawatir ketika pasangan saudara ada dimanapun. Karena dia tahu, saudara tahu bahwa dia adalah milik saudara. Dan dia tidak akan bisa jauh daripada kasih Allah yang saudara sudah bagikan kepada dia. Karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian,
Pagi hari ini biarlah firman Tuhan boleh menolong kita. Bahwa kasih Allah yang tidak terbatas itu, tidak bersyarat itu, sebenarnya bisa kita berikan juga kepada orang-orang kita kasih di tengah keluarga kita. Kalau kita benar-benar mengerti bagaimana kasih Allah dialirkan kepada saudara dan saya. Dan bagaimana saudara bisa mengalaminya itu dalam hidup saudara. Dan inilah waktunya saudara dan saya ungkapkan kasih itu kepada pasanganmu, kepada anak-anakmu, kepada orang-orang yang kau kasihi di tengah keluargamu. Sehingga nyata mereka boleh melihat sungguh kasih Tuhan yang luar biasa itu ada di tengah keluarga. Kasih yang tidak menuntut apapun balasannya. Tetapi adalah kasih yang selalu memberi. Selalu memberi, memberi, memberi. Mari saya mengajak kita tundukkan kepala. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalian duduk dengan pasanganmu, engkau boleh berpegangan tangan, engkau boleh saling mendoakan. Agar kasih Tuhan itu nyata di tengah keluargamu. Kalau engkau saat ini mengalami bahwa kasih yang kau alami dari pasanganmu adalah satu kasih yang tawar. Saat ini mari engkau datang kepada Tuhan. Jangan menuntut untuk dia memberikan kasih Allah yang tak bersyarat itu. Yang tak dapat dibayangkan dan tak dapat diukur itu. Tetapi mulailah dari dirimu. Berdoa kepada Tuhan. Tuhan, aku ingin belajar memberikan kasih-Mu yang luar biasa. Saya tidak menuntut balasan dari pasangan saya ketika saya memberikan kasih ini. Yang saya rindu, yang saya harapkan adalah pasangan saya merasakan kasih Tuhan yang besar itu melalui diri saya. Bapak Ibu, mari berdoa. Kalau selama ini engkau sebagai orang tua, engkau merasa belum bisa memberikan kasih yang begitu besar kepada anak-anakmu. Mari saat ini datang kepada Tuhan. Buat komitmen di hadapan Tuhan. Tuhan, sepulang dari tempat ini, kasih-Mu yang sudah aku nikmati, kasih-Mu yang sudah aku rasakan. Aku mau Tuhan bagikan itu, ungkapkan itu kepada anak-anakku. Aku pulang akan peluk dia. Aku akan katakan kepada dia. Mama, Papa sangat mengasihimu. Kasih Papa Mama akan curahkan sepenuhnya untuk engkau. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau engkau rindu, pernikahanmu adalah sebuah kasih anugerah. Kalau engkau rindu, di dalam pernikahanmu ada bertumbuh. Kalau engkau rindu di dalam pernikahanmu, engkau bisa saling melihat, saling mengingini, saling menikmati. Karena engkau melihat di dalam diri pasanganmu, di dalam diri anak-anakmu, di dalam diri orang tuamu, ada gambar Allah yang utuh. Tuhan hanya minta apa yang saudara dan saya sudah alami dari Yesus, dari Kristus yang sudah mati di kayu salib. Ungkapkan itu di tengah keluarga kita masing-masing. Bapa di dalam surga, kami datang Tuhan dengan penuh kerendahan hati. Kami menyadari Tuhan, kami adalah manusia terbatas. Namun di tengah keterbatasan ini, Engkau mengungkapkan bahwa ada kasih yang tak terbatas yang diberikan kepada kami. Yang seharusnya kami tidak layak dan seharusnya kami dibuang, dicampakkan Tuhan. Karena kami bagaikan boneka kain yang usang, rusak, cacat, kotor.
bengkok. Tetapi kasih-Mu yang tak bersyarat itu Tuhan, itu mengangkat kami, menjadikan kami menjadi satu pribadi yang utuh kembali. Gambar Allah menjadi utuh kembali dalam diri kami. Biarlah kami boleh menjadi pribadi-pribadi Tuhan, yang tidak egois, yang bukan hanya mengerti dan mau menikmati kasih itu, mengalami kasih itu. Tetapi kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang mengungkapkan kasih itu, terutama di tengah keluarga kami. Sehingga orang-orang kami kasih yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kami masing-masing, mereka juga boleh mengalami kasih Tuhan. Sekalipun mungkin mereka menyakiti, sekalipun mereka pernah membuat satu kesalahan, tapi kami tidak mau melihat itu Tuhan. Yang kami mau melihat ada gambar Allah di dalam diri mereka. Berikan kami keberanian, berikan kami kekuatan Tuhan, untuk kami menyatakan kasih Tuhan yang tak dapat dibayangkan itu. Berkati jemaat-Mu Tuhan, berkati keluarga-keluarga jemaat-Mu Tuhan. Sehingga sungguh Tuhan, di tengah pandemik, di tengah persoalan yang begitu berat, tekanan yang menekan kehidupan keluarga demi keluarga Tuhan, kasih Allah cukup buat kami. Kasih Allah yang hadir di tengah kami cukup untuk membuat kami tetap bisa bertahan, bahkan boleh menikmati sukacita yang daripada Tuhan. Sehingga melalui keluarga jemaat-Mu di tempat ini Tuhan, di GKH ini, keluarga-keluarga lain boleh mereka melihat, dan bahkan boleh mereka juga menikmati apa yang sudah kami nikmati melalui ungkapan kasih yang kami nyatakan kepada mereka. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Terima kasih, berkati setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, bagi pengumuman seperti tadi kita ketahui bahwa bulan ini adalah bulan keluarga. Nah, mari kita akan saksikan ada klip bulan keluarga. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Istana yang paling indah adalah keluarga. Puisi yang paling bermakna adalah keluarga. Mutiara tiada tara adalah keluarga. Selamat pagi Emak, selamat pagi Abah. Mentari hari ini berseri indah. Terima kasih Emak, terima kasih Abah, untuk tampil perkasa bagi kami putra-putri yang siap berbakti. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak ada lagi pengumuman. Mari saya mengundang kita sekalian bangkit berdiri. Kita akan menaikkan pujian pengutusan. Kasih Allah tak terduga, tinggi dalam dan luar
Sungguh Tuhan, kami bersyukur memiliki Allah yang kasih-Nya tidak terduga dan kasih-Nya tidak terukur. Kasih yang selama-lamanya, kasih yang tidak menuntut balasan. Sekalipun kami melakukan perbuatan yang menyakiti hati-Mu, yang membuat Engkau menangis sekali lagi Tuhan. Tetapi kasih-Mu Tuhan tetap terulur buat kami sekalian Tuhan. Kasih-Mu tetap mengangkat kami, menyentuh setiap kami dengan lembut, bahkan membawa kami mendekat kepadamu. Terima kasih Bapa buat kasih yang luar biasa yang Kau berikan bagi kami, yang kami boleh alami. Dan sekali lagi Tuhan, tolong kami untuk juga boleh mengungkapkan kasih itu di tengah-tengah keluarga kami. Berikan terus kami keberanian, berikan terus kami kemampuan Tuhan. Dan saat ini kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang mengalami kelemahan tubuh Tuhan. Baik Semu Grace, Ibu Cynthia, maupun saudara-saudara kami yang tidak kami tahu saat ini tidak bisa hadir dan mereka mengalami kelemahan tubuh. Tuhan, mari Engkau lawat mereka satu persatu. Biarlah kasih Tuhan yang sudah kami alami di tempat ini melalui kebenaran firman Tuhan, biarlah kasih itu juga mereka tetap alami Tuhan. Dan mereka boleh rasakan Tuhan. Sehingga di tengah mereka mengalami kelemahan tubuh, ada kasih Allah yang mengalir. Sehingga ada kekuatan yang baru yang menopang kehidupan mereka, yang membuat mereka bisa bertahan, bahkan boleh mengalahkan setiap kelemahan tubuh yang mengganggu hidupnya. Berkati Tuhan, jamah, sembuhkan, pulihkan. Dan bagi jemaat yang mengalami pergumulan Tuhan, baik masalah ekonomi yang mungkin saat ini semakin sulit Tuhan, maupun masalah hubungan di tengah keluarga sekali lagi Tuhan, karena kurangnya kasih daripada Allah yang begitu luar biasa dirasakan di tengah-tengah keluarga. Tuhan, mari Engkau hadir, Engkau tolong, Engkau buka jalan, biar mereka mendapatkan pekerjaan, mendapatkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Bahkan mereka boleh berbagian di tengah keterbatasan mereka sebagai ungkapan syukur karena Tuhan, kasih Tuhan yang begitu luar biasa yang mereka sudah alami. Dan juga di tengah keluarga boleh ada keharmonisan karena kasih itu hadir di dalam setiap pribadi mereka, di tengah keluarga mereka. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat semua kebaikan-Mu, buat semua kasih-Mu yang sempurna yang Kau berikan bagi kami sekalian. Sidang jemaatnya dikasihi Tuhan. Arahkanlah hatimu, pulanglah dan terimalah berkat daripada Tuhan. Damai sejahtera daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus yang sudah mati dan bangkit bagi saudara dan saya sekalian. Dan persekutuan Allah Roh Kudus akan terus membawa saudara menikmati kasih Tuhan mulai hari ini sampai seterusnya. Amin. Jemaat persilakan duduk kembali, ibadah selesai, saat teduh masing-masing.